Tujuh berita aneh di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sky Sitorus. Pokoknya gue hari ini pengen ngebahas 7 hal yang aneh, kasus-kasus yang aneh, atau berita-berita yang aneh, atau isu-isu yang aneh di Indonesia. Jancu dan One Direction. Lo lihat videonya nih. Cinta bola, jengkel dengan boyband alay. Hashtag One Direction jadi trending topik. Oke, lo tau kenapa aneh? Ini bodoh ya. Karena hari ini tuh One Direction pakai GBK. 2 hari setelahnya itu PSSI Timnas U21 melawan Timnas Korea Selatan. Wah, kenapa ini jadi masalah? Sebenarnya permasalahannya adalah letak di otak ya. Otak pengelola gedung, otak pengelola lapangan, sama otak penyelenggara. Nggak ada otaknya. Maksudnya kenapa? Ini jelas kesalahan. Kita harus mendukung persepak bola Indonesia. Oke, kita harus dukung persepak bola Indonesia. Tapi jelas GBK itu umum. Siapa yang punya duit, dia bisa sewa. Itu. Manajemen itu harus tahu. Kalau sampai agak bentrok kayak gitu, itu kan jadinya hal bodoh. Katanya yang gue dengar bahwa One Direction itu jauh setahun sebelum mereka konser di Indonesia, mereka sudah sewa gedung. Mereka sudah sewa yang namanya GBK. Sementara panitia-panitia FC ini nyewa GBK itu sebulan sebelum pertandingan. Men, jelas ini salah, ini bodoh. Ini aneh menurut gue, dan alasannya mereka takut rumputnya rusak. Ya memang rumputnya pasti rusak karena yang nonton One Direction itu bukan satu orang dan bukan nenek-nenek juga. Anak-anak muda yang pasti loncat-loncat, cewek-cewek yang pasti teriak-teriak, lain yang ganteng-ganteng. Rumput, bukan cuma diinjak. Ya, lo tahu cewek-cewek kalau ngeliat cowok ganteng, bisa-bisa becek, dikencingin tuh rumput, mati, rusak. Polri versus KPK ini yang hangat di pembahasan. Polri versus KPK adalah kriminalisasi. Di Makassar dikabarkan Feryani Lim dibuatkan KTP dan KK dengan berubah namanya menjadi Francisca Lim. Dalam KK tersebut Siska ditulis sebagai keponakan Abraham Samad dan nama Francisca Lim akhirnya dipakai dalam paspor Feryani Lim. Abraham Samad ya, kita bahas masalah Abraham Samad ini terangkat tuh karena sebenarnya masalah kisruh aja, kisruh antara Polri dan KPK, yang dimana masing-masing instansi ini, Polri ataupun KPK itu pasti nyari kesalahan masing-masing tuh. Yang KPK nyari kesalahan Polri, yang Polri terus nyari kesalahan KPK, di mana terus cari, terus jijinya, wah ada kasus nih, terus dicari, sebarin, bang, bahas, bang, KPK ada kasus nih, bang. Dibikin isu, dijelek-jelekin, padahal kan kalian itu dua-duanya kerja untuk kita, men. Oke lah, udahlah. Ngomongin, gua suka panas kalau ngomongin masalah politik. Di situ kadang saya sedih. Nah ini nih. Nggak ada orang tuanya gitu kan, karena rasa takut gitu. Terus dia mengharapkan ada sosok orang tuanya. Di situ saya kadang sedih. Ini normal, ini biasa aja sebenarnya. Maksudnya Mbak Polwan ini pun mengutarakan kalimat tersebut adalah sewajarnya dia mengutarakan kalimat natural. Tapi orang Indonesia, kenapa gue bilang aneh? Tapi kita terlalu cerdas memang mencari sesuatu. Kita tuh terlalu cerdas untuk berimajinasi. Orang-orang Indonesia tuh gila-gila, men. Dengan hal yang biasa kayak gini, mereka bisa motong satu kalimat dan mereka bisa kembangin menjadi kalimat-kalimat yang luar biasa, menjadi satu situasi yang lucu, jadi satu situasi yang gila. Itu orang Indonesia. Banyak tuh meme-meme yang bilang, saat saya kencing tapi wah di belakang, di situ kadang saya sedih. Males sebenarnya ya, bingung tapi takut ngomongin ini, takut dosa, nggak diomongin sayang gitu. Kalau nggak dilihat ini sayang gitu. Buat kalian nih kalau nonton yang ini jangan kedip, please jangan kedip, karena begitu kalian kedip kalian dosa. Ini dia goyang dribble. Lu aja lah yang ngomong, lu pada lihat ini lu ngomong sendiri deh. Apa ya? Gue bukan munafik, gue nggak munafik, cuman ya seneng tuh, tumpah banget, gede-gede banget. Gila men, maksudnya gue nggak ngerendahin lu, tapi lu kenapa segitunya? Lu nggak punya hal yang lain yang bisa bikin orang terpana, yang bisa bikin orang terpesona, yang bisa bikin orang takjub dengan karya lu gitu. Bisa berkarya asal-asalan jadinya. Situ kadang saya merasa sedih ya. Nanti kirim ke gue videonya ya. Ada APBD 12 triliun dan alat fitness yang ada di SMK. Merupakan proyek titipan pun membuat Basuki sangat kecewa. Di SMK Negeri 56 Jalan Profesor Djoko Sutono, Baranbaru, Jakarta Selatan, nampak cukup mencengangkan.
Ya, di sekolah ini terdapat sejumlah unit alat fitness. Ini salah satu kebodohan juga gitu. Maksudnya apa sih gunanya gitu, ya kan? Kalaupun di sebuah sekolah lu mau bikin tempat fitness, ya nggak segitu-gitunya juga. Terus ini settingan beritanya juga begitu gitu. Seakan agar supaya alat fitness ini dilihatnya bermanfaat, langsung begitu syuting semuanya fitness. Semuanya yang gunain, padahal ya lu ngapain sih gitu? Pakai baju sekolah, masih pakai seragam sekolah yang notabene kemeja, terus pakai rok, lu fitness. Dan katanya tadi jam istirahat. Lu jam istirahat ngapain? Mending kan lu makan lontong di kantin, habis itu masuk. Daripada lu fitness. Capek. 12 triliun salah satunya ini dan totalnya miliaran. SMK mendingan lu gedein labnya. Ya kan? Nggak ada otaknya. Berita tentang begal. Ini salah satu aneh juga menurut gue. Ya, kita lihat berita begal ini isunya di mana-mana, men. Tiba-tiba ini berita berada di atas paling puncak yang sangat ditakuti oleh warga-warga Indonesia. Tiba-tiba sekarang udah nggak ada. Masukin ke kotak, hep, ceng, hilang. Gitu kan. Salah satu berita aneh, banyak isu-isu yang menggiring kita rakyat-rakyat ya, terutama masyarakat untuk tidak fokus pada isu utama. Ya, kita juga semuanya nggak bodoh-bodoh amat. Tapi kita juga nggak pinter-pinter banget, tapi kita tahu situasi gitu. Begitu isu utama muncul dan kita sadar, maka kita akan dialihkan dengan isu baru, ya, untuk melupakan berita utama yang harusnya lebih kita takuti sebenarnya. Berita tentang Chef Haji Lulung. Bahwa kamu tidak memasukkan USB, sedangkan UPS. Sedangkan UPS itu hasil pembahasan di masing-masing komisi sudah disetujui, sudah diketok palu, sudah diparipurna, dan Pak Gubernur mengucapkan terima kasih. Kalau dia berdalih dia salah ngomong, dia bohong ya. Karena jelas USB dan UPS itu jauh. Begitu dia bilang UPS itu adalah USB, itu nama dia kemana-mana. Jadi orang tuh Chef Haji Lulung, Chef Haji Lulung, Chef Haji Lulung. Sampai dia bilang Haji Lulung tabrak kereta, keretanya yang penyet. Haji Lulung itu lo pikir itu bukan Lulung yang bergelar haji ya. Tapi itu haji yang bergelar lulung, asal lo tahu. Jadi lo belum haji kalau lo belum lulung. Nah, itu kan ada lagi kasus dia sama Sleng ya. Lulung lulusan pemulung. Kakak Sleng harus menerima somasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Kaos bertuliskan Lulung lulusan pemulung dikenakan Kakak Sleng saat ramai cuitan mengenai Chef Haji Lulung. Ya mungkin itu karena ketidaksukaan kakak aja ya ke Haji Lulung ya. Kita juga pengen pakai kaos itu, cuman takut aja gitu. Soalnya kan dia yang megang Tanah Abang juga. Ntar gua beli baju di mana gitu. Lulung lulusan pemulung, lucu juga. Pak Haji Lulung, maaf ya Pak. Komedi Pak.